Justru untuk yang kita temukan, kita tracing, itu lebih banyaknya jasa war tiket. Saya datang tadi dari jam 10, Mas. Jam 10? Iya. Oh, berarti yang pertama nggak dapat? Nggak dapat. Silakan ajukan pertanyaan Anda. Saya siap menjawab segala pertanyaan. Pak, kalau soal UMP Jakarta gimana, Pak? Misi kita hari ini keluar angkasa tapi naik transportasi umum. Hari ini kita punya misi keluar angkasa tanpa roket, tanpa astronot, tanpa ninggalin Jakarta. Cuma ngandalin transportasi umum. Kalau lo naik KRL tinggal turun di stasiun Cikini dan jalan kaki sekitar 15 menit aja. Atau kalau naik TJ turun di sini. Kasih, Mas. Setelah 13 tahun tutup, Planetarium Jakarta akhirnya buka lagi. Dengan teknologi dan konten baru, Planetarium siap ngenalin semesta ke generasi sekarang. Ini udah di jam 1 siang, antriannya udah sepanjang itu. Dari sana sampai ke ini udah paling ujung, jadi nanti kita bakal mulai ngantri di sini. Jadi kalau kita lihat show-nya di sini hari Selasa, Rabu, Kamis itu mulai dari jam 10, terus ada jam 1, jam setengah 4 sama jam setengah 7. Ada 4 show dalam satu hari. Kalau misalnya di Jumat, Sabtu, Minggu kayaknya ada penyesuaian lagi nih. Tapi coba kita ngobrol dulu sama yang udah ngantri kali ya. Ibu ya, dari mana Bu? Dari Hayamuruk. Dari Hayamuruk? Iya. Hari ini emang khusus buat datang ke Planetarium aja? Betul. Antri dari jam berapa Bu? Setengah 1. Setengah 1? Iya. Beli tiketnya? Online. Di sini. Di sini On the spot. OTS? Iya, on the spot. Oke. Tahu infonya tuh hari ini udah bisa masuk ke Planetarium lagi, itu dari mana? Dari Instagram. Instagramnya. Taman Ismail Marzuki. Sebelum kita berangkat ke luar angkasa, gua mau ngobrol dulu sama pengelola planetarium buat cari tahu sebenarnya apa sih yang berubah di planetarium sekarang. Planetarium yang sekarang kita menggunakan ada 12 proyektor dan kami juga konten yang sedang ditampilkan di show kita saat ini memang sudah yang terbaru ya, pasti dengan konten sebelumnya sebelum tutup sekitar 2019-an pastinya beda dengan yang sekarang karena pasti sudah banyak perubahan. Terus juga ada tambahannya adalah Holobox AI yang ada di dalam, bisa secara interaktif pengunjung itu bertanya seputar astronomi, mau nanya apa aja boleh. Dan sekarang ini Starball-nya udah nggak dipakai. Kalau orang suka tanya kok kenapa tuh Starball-nya nggak dipakai? Memang saat ini Starball-nya tidak kita fungsikan, hanya proyektornya aja. Kalau soal tiketnya gimana? Tiket itu kita jual itu ada 2 platform, online dan offline. Yang online itu kita kerjasama hanya dengan loket.com, tidak ada pihak lain selain loket.com. Kita jual 50% dari kuota, itu 90 tiket sudah kita buka di loket.com sampai 18 Januari sudah fully book. Lalu untuk on the spot kita ada menyediakan 90 tiket yang dibuka 1 jam setiap sebelum show. Dan ada 5 tiket memang dedicated untuk teman-teman kita yang disabilitas. Ini sudah diberikan sama Pemprov DKI untuk pelajar gratis, untuk umum 10.000. Tidak boleh ada markup harga lagi dan sebagainya, itu tidak boleh. Justru untuk yang kita temukan, kita tracing, itu lebih banyaknya jasa war tiket. Jadi memang mereka punya device dan peralatan yang lebih canggih ya, tapi kami di sisi online dengan loket.com itu ada platformnya. Secara security kita sudah bisa mendetek apakah itu bot atau ada IP yang mencurigakan, itu sudah kita lakukan. Untuk publik atau umum bisa membeli jumlahnya misalnya maksimum sampai 5 tiket. Kami akan menanyakan juga jumlah orangnya mana. Nggak bisa diwakilin nih pura-puranya ada yang lagi parkir, lagi di toilet terus diwakilkan ngambil tiketnya, itu juga nggak boleh. Dan kalau sampai kami temukan ada yang memperjualbelikan kembali, kita strictly langsung menggugurkan tiketnya. Kak, izin masuk ya Kak ya. Wah, ini dia planetarium baru guys. Kelihatan sih bedanya. Terus lebih nyaman. Di sini langsung aja ambil seatnya. Habis itu penasaran buat nonton selanjutnya bakal gimana. Jadi dia tuh kursinya langsung telentang ke atas gitu, bukan yang bergerak. Sama ini belum mulai, cuman udah ada animasinya gitu, udah ada
gugusan bintang, terus juga ada observatorium, sama pokoknya ini masih ganti-ganti gitu gambarnya. Sama seingat gue terakhir kali tuh gambarnya belum kayak gini, dan ini cukup bagus sih. Kita lihat kali ya, nanti bakalan gimana sih pertunjukannya. Jadi kita udah terbang ke atas, sekarang kita tanya astronotnya kali ya. Bisa ngobrol katanya. Pak, boleh dong dijelasin tentang tata surya, Pak? Tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang mengorbit di sekitarnya, termasuk planet, bulan, asteroid, dan komet. Di tata surya kita terdapat 8 planet utama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tahun depan UMP Jakarta naik lagi nggak, Pak? Saya tidak memiliki informasi perihal tersebut, namun penetapan UMP biasanya dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Berarti tahun depan bisa naik lagi, guys. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Jika ada pertanyaan lain, silakan ajukan. Saya siap membantu. Keren. Ya, akhirnya kita udah selesai nonton pertunjukan di planetarium. Tadi pertunjukannya sekitar 40 menit, 45 menitan gitu. Terus setelah nonton kayaknya butuh belajar lagi deh. Ya, seenggaknya bisa lebih penasaran setelah ini. Kira-kira lo tertarik nggak buat datang ke planetarium? Seenggaknya buat lihat bintang di Jakarta gitu. Karena kan susah lihat bintang di Jakarta. Planetarium bisa jadi salah satu opsi kamu buat lihat bintang di Jakarta.